Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum bagi pelaksanaan vaksinasi mandiri atau yang disebut dengan vaksinasi gotong royong. Melalui skema pelaksanaan vaksinasi tersebut, pemerintah optimistis dapat merealisasikan target vaksinasi COVID-19 untuk selesai dalam kurun waktu 12 bulan. Lalu apa saja yang perlu diketahui terkait dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong? Ada rekan Sosa Hutapea yang akan segera mengulasnya untuk Anda. Sosa, silakan. Baik, terima kasih Iqbal. Pemirsa, 1 tahun sudah kita hidup di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga dengan saat ini. Beragam upaya terus dilakukan oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait tak terkecuali dengan negara lain untuk bisa keluar dari kondisi pandemi COVID-19. Sebab sebagaimana kita ketahui juga bahwa pandemi ini melanda secara global. Adapun satu-satunya jalan untuk keluar dari kondisi krisis ini ialah dengan memastikan bahwa vaksin COVID-19 tersebut tersedia untuk semua orang. Demi mempercepat target vaksinasi di tanah air dengan tujuan untuk membangun herd immunity atau kekebalan kelompok setidaknya 70% dari total penduduk Indonesia, pemerintah pun telah mengeluarkan payung hukum dari pelaksanaan vaksinasi mandiri atau disebut juga vaksinasi gotong royong. Kita akan lihat di grafis yang pertama. Payung hukum ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Ini mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang sudah diterbitkan pada tanggal 24 Februari lalu. Jika kita melihat aturan ini di pasal 3-nya, kita akan menemukan rincian yang mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian di ayat 2-nya kita akan melihat keterangan bahwa ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta badan hukum atau badan usaha. Dan di ayat ketiganya, pelaksanaan vaksinasi yang bekerja sama dengan badan usaha atau badan hukum ini disebut sebagai vaksinasi gotong royong. Jadi pemirsa, untuk kondisi saat ini, selain menjalankan vaksinasi COVID-19 secara nasional dalam program prioritas, pemerintah juga mengizinkan pelaksanaan vaksinasi secara mandiri yang dimana tujuannya ialah memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan membangun kekebalan kelompok atau herd immunity 70% dari total penduduk Indonesia. Hal ini pun dipertegas oleh pernyataan dari juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga yang juga menjabat sebagai koordinator dari KPC PEN Indonesia yang mengatakan bahwa semakin cepat kekebalan kelompok terbentuk, maka ini akan semakin baik untuk masyarakat sehingga kita pun bisa keluar dari kondisi pandemi. Di kesempatan yang sama, Arya juga mengatakan bahwa program ini merupakan akselerasi dari vaksinasi COVID-19 di tanah air tanpa harus menambah beban anggaran negara. Program vaksinasi gotong royong juga mencerminkan nilai kebersamaan atau gotong royong yang kerap kali dilakukan oleh bangsa Indonesia di tengah situasi bencana seperti saat ini, pandemi yang juga merupakan bencana non-alam yang memerlukan kontribusi dari semua pihak untuk dapat menanggulanginya. Selanjutnya kita juga akan melihat di slide berikutnya ada 6 poin penting dari payung hukum dari vaksinasi gotong royong tersebut. Yang pertama ialah vaksinasi gotong royong ini akan diberikan secara gratis oleh perusahaan kepada karyawan dan juga kepada keluarganya. Jadi yang dipungut biaya ialah perusahaannya, bukan karyawan ataupun keluarganya. Kemudian vaksinasi untuk gotong royong ini menggunakan jenis vaksin selain yang digunakan dalam program prioritas yang saat ini tengah berjalan, yaitu artinya selain Sinovac, Novavax dan juga Pfizer. Kemudian vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong ini wajib harus sudah memperoleh izin dari BPOM berupa izin penggunaan darurat dan juga nomor izin edar. Lalu untuk importir dan distributornya ini hanya ada satu pihak, yaitu PT Bio Farma. Kemudian pelayanan atau pelaksanaan dari vaksinasi ini akan dilakukan di fasiankes swasta dan yang tidak kalah penting bahwa untuk target vaksinasi ini disebutkan harus selesai dalam waktu 12 bulan. Vaksinasi gotong royong disebut juga oleh pemerintah tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi program pemerintah atau yang prioritas yang saat ini tengah berjalan. Karena memang ketentuannya mengatur bahwa pelaksanaan vaksinasi tersebut hanya bisa dilakukan dengan menggunakan jenis vaksin selain yang digunakan dalam vaksin prioritas. Dan saat ini pemirsa ada 2 jenis vaksin yang tengah dijajaki oleh pemerintah untuk digunakan dalam vaksinasi gotong royong, yaitu Sinopharm dan juga Moderna dari Amerika Serikat. Selain itu,
bertindak sebagai pendaftar ialah perusahaan yang akan mendaftarkan karyawan serta keluarga dari karyawan tersebut, di mana pembiayaan dari vaksinasi ini akan dibebankan kepada perusahaan. Kemudian pemirsa, untuk memperjelas gambaran secara utuh mengenai vaksinasi gotong royong ini, kita akan melihat tabel perbedaannya. Di sini kita akan melihat perbedaan dari vaksinasi mandiri dan juga prioritas berdasarkan 3 indikator. Yang pertama, indikator peserta. Untuk vaksinasi prioritas yang saat ini tengah berjalan di Indonesia, ini pesertanya ialah kelompok masyarakat yang dinilai beresiko tinggi. Seperti kita ketahui ada tenaga kesehatan, kemudian pelayan publik, dan juga lansia. Dan untuk gotong royong, pesertanya ialah karyawan dan juga keluarganya serta individu terkait lainnya. Kemudian untuk indikator dari jenis vaksin, untuk vaksin prioritas yang digunakan ialah Sinovac, Novavax, Pfizer, dan juga AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin gotong royong, selain 4 yang telah digunakan di vaksin prioritas, yaitu yang sedang dijajaki ada Sinopharm dan juga Moderna. Dan untuk indikator ketiga, distribusi, ini untuk prioritas dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk yang gotong royong, ini akan dikoordinir juga oleh pemerintah pusat dengan meminta Bio Farma sebagai satu-satunya distributor dan juga importir dari vaksin tersebut dan akan bekerja sama untuk pelaksanaannya dengan fashiankes swasta yang telah memenuhi syarat. Lalu pemirsa, untuk tahapan atau alur pelaksanaan vaksinasi gotong royong, kita akan lihat di grafis berikutnya, di mana ini akan diawali dengan langkah pendaftaran oleh perusahaan kepada Kadin atau Kamar Dagang dan Industri. Pertama, perusahaan harus melakukan pendaftaran ke Kadin, di mana ini melampirkan sejumlah hal seperti jumlah karyawan yang akan divaksin, jumlah keluarganya, serta juga skema pembiayaannya. Ini bisa dilakukan pendaftaran melalui situs online, yaitu dari vaksin.kadin.id. Setelah itu, vaksin yang akan digunakan dalam vaksin gotong royong ini wajib untuk memiliki izin edar dari BPOM dan juga izin penggunaan darurat sebelum nantinya vaksinasi akan dilaksanakan. Satu-satunya distributor dan juga importir dari vaksin yang akan digunakan hanya ada PT Bio Farma, dan kemudian untuk jumlah vaksin yang didistribusikan ini harus sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan data yang disetorkan kepada Kadin tersebut, di mana Kadin nantinya akan menyampaikan lagi kepada Kemenkes. Kita akan lihat di grafis berikutnya. Selain ada 3 hal ini, dari pihak pelaksana juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat, karena memang pelaksanaan ini meski dilakukan secara mandiri, namun tetap harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan di wilayah masing-masing. Kemudian setiap fashiankes setelah melakukan vaksinasi wajib untuk melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem ini merupakan sistem big data mengenai progres dari vaksinasi yang ada di tanah air. Dan kemudian terkait biaya pelaksanaan dari vaksinasi gotong royong yang akan dilakukan oleh fashiankes swasta tersebut tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan terakhir pemirsa, untuk Anda, ini tidak perlu khawatir untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 sebab tata laksana dari keseluruhan program vaksinasi, baik skema prioritas ataupun skema gotong royong, semuanya dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita lihat tata laksananya. Ini mengacu pada standar pelayanan dan juga prosedur, di mana ini akan ditanggung-jawabi oleh masing-masing pimpinan dari fashiankes tersebut. Kemudian peserta vaksinasi ini akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 baik secara fisik ataupun secara elektronik. Dan yang terakhir ialah penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ini sama dengan penanganan dari vaksinasi yang tengah berlangsung, yaitu vaksinasi prioritas. Jadi tidak perlu khawatir jika setelah mengalami vaksinasi ada gejala yang muncul, ini tetap akan ditangani dengan sistem yang sama dengan vaksin prioritas yang saat ini tengah berjalan. Pemirsa, setelah menyimak data-data dan pembahasan dari grafis-grafis yang kita perhatikan tadi, yang harus diingat adalah kesuksesan dari program vaksinasi COVID-19 ini membutuhkan kontribusi dari semua pihak. Jika Anda termasuk dalam kelompok masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19 atau akan menerima vaksin COVID-19 di tahap berikutnya, tetap jangan mengabaikan protokol kesehatan. Karena vaksin bukan berarti membuat tubuh kita kebal dari virus tersebut, melainkan mengurangi tingkat keparahan jika nanti kita terpapar virus COVID-19 di kemudian hari. Upaya vaksinasi, pelaksanaan testing, tracing, dan treatment, serta kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan, ini harus dilakukan secara masif dan simultan
agar nantinya upaya yang dapat kita lakukan untuk menahan laju penyebaran dari virus tersebut dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan ini akan memberikan hasil yang maksimal. Demikian Iqbal untuk pemaparan pada siang hari ini, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Sosa Hutapea atas pemaparannya.